Halo speed lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di video kali ini kita akan unboxing sebuah intake manifold ya. Minggu kemarin kita sudah bahas intake manifold bara 24 dan 28. Kali ini saya mau membahas atau mengunboxing sebuah intake manifold 28 dan 24 sekaligus keduanya. Karena apa? Karena bentuknya sama aja. Oke, kali ini dari CLD Racing. Ya, CLD Racing 24 dan 28. Kenapa saya unboxing keduanya secara langsung? Karena pada umumnya bentuknya sama. Sama bentuknya nih, saya malah kayak apa ya? Kayak ketipu aja sih. Ternyata 24 dan 28 itu sama bentuknya. Oke, kita langsung buka aja. Ini 28 dan ini 24. Lihat ya, bentuknya sama. Dan kalau dilihat sekilas dari diameternya pun sama. Oke, sini saya miringin dulu biar nggak silau. Nah, ini sama. Tingginya sepertinya juga sama, tingginya juga sama ya. Ini tingginya sama nih ya, tingginya sama. Ini aneh aja nih, konyol ini ya, saya beli itu konyol ya, sama semua ya, aduh konyol. Oke, di sini saya dapat harga 100 berapa ya, 140 Pak ya. Ini tergolong mahal sekali untuk sebuah intake manifold dengan fitur atau bonus yang nggak ada bonusnya sama sekali. Kita hanya dibonusi, nggak ada sih, nggak ada bonus, kita hanya dapat intake manifold 2 baut L baja dan adaptor. Adaptornya pun nggak sebanyak bara ya. Ini putarannya untuk mengganti-ganti atau mengarah-arah intake manifoldnya sangat terbatas sekali ya, hanya 2 pilihan seperti ini, hanya 2 pilihan. Oke, di sini kita langsung kita lepas, kita ukur. Ini kalau saya lihat ini sama aja nih ya ukurannya seperti itu. Oke, ini saya bongkar aja. Sebelum kita bongkar, kita lihat dulu. Di sini hanya menang di tulisan CLD-nya ya, seperti ini. Kemudian yang sebaliknya nggak ada tulisan. Dan untuk kualitas dalemannya ya, permukaan dalemannya si intake-nya ini lumayan halus, nggak separah kepunyaan bara. Dia simetris ya, cuma sangat berbeda jauh dengan kepunyaan HRP. Ini ya, ini halus. Ini ada semacam perbedaan diameter ya. Jadi teman-teman silakan diluruskan saja seperti itu. Udah simetris ya, ini ya, simetris dan juga simetris. Oke, ini agak miring ya, seperti itu. Sedangkan yang satunya juga sama, kualitas permukaannya seperti ini, lumayan bagus, tidak separah bara atau yang paling parah tuh yang HRP, seperti itu, dan simetris ya. Ini juga ada perbedaan diameter ya. Ini apa nih, kok ada hitam-hitam ini? Nanti kita bongkar aja, ini apa sih hitam-hitamnya nih. Oke, sebentar. Oh, beda. Kalau ini L-nya model gulung-gulungan ya, yang ukuran 24 ini, tapi yang 28 dapatnya L baja. Sama sih, sama-sama berbahan besi seperti itu. Oke, di sini juga ada CLD. Oke, kita langsung ambil baut L dulu. Ini saya lupa bawa kunci L, aku baut lagi. Oke, kunci L sudah ada. Kita langsung aja untuk ukuran 28 ya. Untuk ukuran 28, bentar aku kurang. Ya.
Enteng. Ini bautnya panjangnya kurang lebih 1 cm kan, 1,5 kurang lebih, dan seperti ini. Nanti kita ukur aja. Cuma ini minusnya sih arah putarnya ini kurang leluas saja, seperti itu ya, kurang luas saja. Ini cuma terbatas mau menghadap apa namanya depan serong, itu kan apa ya, serong depan kanan ya, serong depan kanan atau miring kanan. Oh maaf, serong belakang ya, hitungannya sih enggak, bukan serong belakang, maaf. Ini sangat terbatas sekali ya, mau menghadap serong depan atau menghadap ke kanan. Cuman kalau ditukar, bisa ditukar ya, mau menghadap ke kiri belakang atau menghadap kiri, seperti itu. Jadi hanya 4 pilihan ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang ukuran 24 sama aja sih, pilihan putarnya terbatas sekali. Ini sama bautnya buat L, tapi ini bedanya krum-kruman, panjangnya kurang lebih 1,5 cm kurang lebih ya. Waduh, ini dia, ini sealnya cepat. Ini paling di pabriknya ini masangnya keburu-buru, jadinya lagi nih, ada o-ringnya. Di 28 juga ada ya seal o-ringnya, cuman kalau yang di versi 24 nya nih sealnya gepeng ini, jadi terpaksa harus cari lagi seal yang baru atau o-ring. Oke, ini sama untuk adaptornya seperti ini, pilihannya hanya terbatas sekali, mau serong depan, serong kanan depan atau kanan. Kalau dibalik, serong kiri belakang atau ke kiri, seperti itu, sangat terbatas sekali. Oke, setelah itu kita langsung ukur aja. Kita langsung ukur diameter pada adaptornya. Di sini dapat berapa? Di sini kita dapat ukurannya 24 pas, 24 mili ya, pas 24 mili. Sedangkan yang 28 kita dapat sama 24 ya. Ini saya curiga ini satu cetakan ya. Oke, 24 ini saya curiga satu cetakan. Kenapa kok nggak dibikin beda tuh loh, sayang sekali di situ. Dan untuk intake manifoldnya kita dapat ukuran 23 dan kita ini dapatnya 24, jadi antara 23 sampai 24 seperti itu. Oke, ini yang dapat adaptor, yang dapat karet intake-nya kita dapat ukuran 23,5, 24. Oke, jadi sama ya, di sini 23 dan di sini 24. Seperti itu. Ini sangat bagus ya. Teman-teman kalau cari intake manifold diusahakan carilah diameternya yang kecil. Karena dengan diameter kecil teman-teman bisa leluasa untuk memporting hingga diameter besar. Khususnya untuk di mesin-mesin 130 cc bebek ya. Itu sangat mudah sekali untuk mencari diameter yang kita inginkan. Oke, untuk yang 24 intake manifoldnya yang menuju ke adaptor kita dapat ukuran 23 dan ini dapatnya 24 ya, 24 sama ya, ini sama seperti itu. Oke, untuk yang dapat karet intake nya
di sini 24, dan di sini 24. Ini 24 ya, ini murni 24 ya. Cuma nanti ini karena dari pabrikannya ini mungkin kena kena finishing ya sini, sehingga ukurannya bisa pas 24. Ini ya, kena finishing seperti itu, kena finishing ya. Sedangkan yang 28 nggak kena finishing, cuma kena finishingnya bagian bawah. Ini ya, bagian bawah, yang sisanya nggak kena finishing. Oke ya, sekian untuk unboxing intake manifold putar merek CLD. Kalau saya sendiri sih masih tergolong mahal. Seperti itu. Oke, oh ya, saya belum lupa. Ini ketemunya standing ya. Ini ketemunya standing. Oke, nanti saya rakit dulu aja. Oke teman-teman, ini ketemunya standing ya. Standingnya banget seperti itu. Ini agak menghadap ke atas ya, standingnya banget ya, seperti itu. Oke, ini kelebihannya sih ini panjang intake manifoldnya tergolong pendek, sekali, jadi memaksa karburator harus standing ke atas. Karena kalau modelnya 90 derajat ya, 90 derajat, bagian karbu terutama mangkoknya itu biasanya nabrak head cylinder, biasanya itu. Makanya mau nggak mau ini harus menghadap ke atas, standing ya, menghadap ke atas seperti itu. Oke, kelebihannya itu, dan kekurangannya adalah mahal. Ini kalau nggak salah 100 berapa ya, saya lupa, nanti saya tampilkan. Pokoknya di atas 100 seperti itu, mahal, dan hanya dapat intake manifold. Adaptornya pun terbatas untuk memutar-mutarnya, dan hanya 2 baut L seperti itu. Tidak ada karet intake-nya. Kekurangannya hanya itu saja. Jadi kalau teman-teman pengen ada karet intake-nya, di sini ada karet intake, mereknya CLD juga, dan harganya tergolong wow juga. Ini harganya satunya 40.000, dan ada 2 pilihan juga ya, ukuran 28 dan ukuran 24 seperti itu. Jadi teman-teman total harus membeli kedua part ini tuh kisaran kurang dari 200.000 hanya untuk intake manifoldnya saja, kedua ini ya. Oke, seperti itu. Apalagi ya, udah ya, hanya unboxing intake manifold, memang begitu aja. Dan kita bahas karetnya intake ya. Karet intake-nya tergolong lentur. Kita pasangkan 28. Di sini lumayan seret, nggak longgar, lumayan seret ya. Cuma ini nggak bisa sampai ke dalam, bisa nggak sih? Oh, bisa. Oke, ini bisa sampai ke dalam seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini untuk ukuran 28. Ya ampun. Untuk ukuran 28, tapi sayangnya ini ya, nutnya ini mana nih? Nah, nutnya ini nggak berada posisi di tengah-tengah. Jadi kalau kita pasang, kita sesuaikan nutnya pada P28 ini, dia ketemunya tidak presisi. Jadi di sini ada rongga. Kelihatan nggak sih? Nah, saya zoom lagi. Nah, ini ada rongga. Ini ada rongga ya, ini ada rongga. Ini sangat jelek sekali untuk hubungannya dengan performa. Ini ada rongga. Teman-teman harus tekan lagi, lebih masuk lagi. Nah, agar bisa rapat tanpa ada rongga. Minusnya di situ ya untuk karet intake kepunyaan CLD. Dan untuk ukurannya kita lihat dulu apakah murni 28. Ya, ini murni 28.
Betul, ini murni 28 dan kuartasnya simetris ya, simetris seperti itu. Dan kita lanjut lagi yang ukuran karet intake 24. Untuk versi 24 nya seperti ini, karet intake nya lumayan bagus seperti ini, simetris juga. Oh enggak terlalu simetris ya. Ya, oh ini yang PE28 yang karet ukuran 28 juga enggak terlalu simetris, dia agak lari ke atas ya. Tuh, kelihatan ya, dia lubangnya agak lari ke atas. Sama halnya untuk 24, dia juga agak lari ke atas ya, enggak pas tengah lubangnya ini. Nanti kita coba pasangkan di intake-nya, apakah banyak perubahan atau tidak. Kalau 24 sih banyak perubahan, kalau yang di 28 sih banyak perubahan ya, karena harus membesarkan diameternya ini. Oke, kita coba. Di sini saya ada PE24 dan hasilnya kita lihat. Kita lihat dulu nutnya. Oke, nutnya juga sama, dia berada di pinggir, tidak pas tengah ya, ada di pinggir, tidak pas tengah. Dan kita pasangkan PE24 ya, nut ketemu nut jadinya apakah ada rongga. Ini nutnya di sini ya, apakah ada rongga. Kalau dilihat sih ada rongganya. Oke ya, ada rongganya juga, sama dia ada rongga. Ini untuk performa sangat mengganggu ya. Ya, ada rongga, kelihatan nggak sih? Ini ya, rongganya di sini ya, tuh ini rongga nih. Jadi teman-teman harus lebih memasukkan lagi. Ini udah saya paling masuk ya, tapi tetap aja ada rongga. Tuh, ini ada rongga nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya, semoga kelihatan. Ya, ada rongga, juga ada rongga. Oke, untuk karet intake CLD minusnya di situ. Mahal kok ada minusnya ya. Aduh. Oke, seperti itu. Kalau yang Daytona kayak apa ya? Seperti itu ya. Dan kita ukur. Apakah murni 24? Oh, ternyata lebih besar 25. Sedangkan ini ya, ternyata lebih besar diameternya. Ini 25. Oke, kita coba pasang ke 24 ya. Kita pasang karet intake 24-nya. Kalau 28 jelas ya, di sini harus perlu perubahan, diperbesar lagi menjadi 28. Tapi kalau yang 24 apakah harus dirubah? Di sini saya pakai karet intake khusus 24 ya. Maksudnya intake manifold 24 mili. Oke, di sini ya benar juga ya, memang harus ada perubahan, disamakan. Karena pada dasarnya karet intake-nya diameter yang di belakang itu 25, jadi teman-teman sesuaikan saja. Di sini ada perbedaan diameter. Seperti itu. Oke. Dan selesai juga untuk unboxingnya si intake manifold 2428 CLD. Kelebihan dan kelemahan sudah kita jelaskan tadi, dan kalau mau beli silakan, semua ada di tangan teman-teman. Di sini saya hanya membantu untuk menjelaskan kekurangan dan kelebihannya si intake manifold kepunyaan CLD. Oke teman-teman, sekian. Kalau teman-teman suka dan sangat bermanfaat video ini, silahkan di like dan jangan lupa subscribe untuk memajukan channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, selalu pakai masker, jaga kebersihan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Sekian, safety riding, salam aspal gronjal.